Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM.
Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Malam pas banget nih teman Pro 2 ya. Kita ada satu narasumber yang pastinya, dan ini luar biasa banget sebagai mungkin bisa dibilang senior di Bonres. Kemudian ngelawaknya gila, lucu banget ya. Yang pastinya kita tunggu-tunggu juga kalau misalnya ada acara yang pastinya di Singaraja atau mungkin juga ada karya dan sebagainya teman Pro 2. Dan orangnya kocak banget. Ini baru ngeliat mukanya aja udah lucu nih guys. Langsung aja, ini dia Wararekwal. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini karakternya ini belum keluar nih sebenarnya. Belum. Udah. Ini belum setelan ini. Belum setelan. Belum setelan. Ini dia Wararekwal atau Ngurah Indra Wijaya. Ini Ngurah Indra Wijaya ini enggak keluar nih sebenarnya. Istilahnya kita taunya Wararekwal aja nih. Iya. Kayaknya sebeleleng taunya gitu. Karena Ngurah Indra Wijaya itu khusus untuk di KTP saja. Dan untuk pengamprahan SPJ. Sisane anggun nama panggung ya. Iya. Istilahnya Wararekwal di semua kenal, Abeleleng, Abali rawa ngasane. Tapi kalau Ngurah jarang tahu kayak gitu ya. Yang tahu Ngurah Indra Wijaya itu hanya hanya pegawai koperasi dan tugas bank yang cari-cari gini. Ini ketahuan banget banyak cicilan gitu ya. Gimana kabar, Wi? Ya, setunggal sehat sekarang. Sekarang Wararekwal bagaimana? Wararekwal masih terus eksis dan juga masih masih tetap menghibur masyarakat. Nah, itu dia yang paling penting, makanya ada di sini teman Pro 2, karena kita ingin tahu bagaimana sih perkembangan Bonres di era digital ya. Karena sekarang nih Bonres kan kita udah tahu gitu kan. Bonres itu kita ngelihatnya udah ini beda nih. Tuh zaman tahun 90 lah Bonres itu udah masih pakai gamelan gitu ya. Betul, masih pakai gamelan ya, kecil besar pokoknya seperti itu. Dan masih dalam konotasi istilahnya tompengnya gitu-gitu aja, propertinya gitu-gitu aja, masih yang tradisional. Sekarang udah pada bawa gitar, udah ada pada bawa drum. Udah pakai layar lagi sekarang. Udah pakai layar, bahkan penari juga ada gitu ya. Iya. Bahkan ada sekarang udah nggak dipersimpel lagi keyboard pakai Keyboard, ya betul. Nah, itu kan termasuk salah satu perkembangan zaman yang bisa dipakai atau istilahnya berdampingan dengan si Bonres ini gitu. Iya. Dan Wararekwal udah menggunakan itu kan? Sudah menggunakan itu. Bahkan Wararekwal bisa dikatakan di awal-awal sudah pakai itu. Di awal-awal. Iya. Ya juga sih. 2008, 2010 kami sudah pakai layar. Iya, bahkan, udah band waktu itu kan. Udah band ya. Iya, benar-benar. Kamu juga ikut ya? Kamu jangan dibilang di sini. Jangan di sini ya? Jangan dibilang di sini. Ya, oke. Kita setting dulu yang belakang-belakang. Ya, oke. Itu jangan dibicarakan ya. Nah, ini sekarang bedanya sekarang kan udah nuansanya beda banget gitu kan. Istilahnya udah band. Berarti Wararekwal ini memang apakah itu sebuah tuntutan di era digitalisasi gitu ya? Atau memang dari Wararekwal memang berpikir kayaknya enaknya band gitu, atau mungkin juga udah elektron aja udah gitu? Enggak, bukan tuntutan sih. Wararekwal itu mengikuti perkembangan zaman. Oke. Ya, sekarang dulu kita pakai Bonres tradisional, terus kayaknya sekarang udah berkembang ke media sosial, sampai akhirnya kita harus ikut perkembangan zaman, sehingga kita bisa hidup kembali, hidup dalam artian untuk menjadi lahan pekerjaan. Oke. Itu. Nah, masalahnya kan tapi sekarang itu apakah tidak menghilangkan esensi dari Bonres itu sendiri, Bli? Kata dari Bonres itu adalah bertutur kata yang isinya adalah jokes atau humor yang temanya diambil di masyarakat. Itu dengan mempergunakan bahasa Bali dan juga ada lawan main pingpong lalu melawak di atas panggung, itu juga bisa disebut Bonres. Oh, oke. Berarti tidak perlu ada selengkap itu sebenarnya gitu ya. Tergantung sih, untuk kalau di pementasan di Bali, kalau kesan budayanya supaya tidak hilang, ya memang kita mencirikan satu dengan mempergunakan pakaian Bali, tentu tidak menghilangkan estetika pakaian Bali. Terus sudah kita pakai tapel, yeah. Atau bisa sekarang ada yang pakai riasan, yeah. Dan juga
ada nuansa-nuansa budayanya seperti pakai gamelan, ada yang juga istilahnya pakai udeng, pakai busana adat Bali itu. Nah, oke, berarti sebenarnya esensinya adalah tradisional kan, Tradisional, betul. benar-benar pakai tradisional, tapel kemudian pakai adat Bali gitu kan, dan iya. juga gamelan. Dan sekarang udah berkembang zaman ini berarti sebenarnya tidak menyalahi berarti ya. Tidak. Tapi ada nggak yang komen ke Rarekual, nih esensinya hilang nih gara-gara ikutin digitalisasi gitu? Ada sih, kalau desain kan ada aja yang ngomong gitu. Jadi kita tetap punya pegangan. Satu, kita tetap pakai tapel. Itu juga sudah ikut melestarikan budaya dengan memakai tapel. Dua, kita mempergunakan biasanya di atas panggung itu mempergunakan bahasa Bali. Bahasa Bali. Di samping juga ada tuntutan nanti dari penonton mempergunakan bahasa Indonesia, tapi kita juga selipi juga dengan yang namanya bahasa Bali. Oke. Gitu. Terus istilah dari Bonres itu kan bertutur kepada teman dengan menyelipkan jokes, itu aja Oke. intinya. Oke, berarti intinya itu sebenarnya si ngelawaknya ini berarti Ngelawak stand up komedi versi Bali. Oke, ya Ya. memang sih. Berarti istilahnya bisa dibilang stand up komedi, cuma ini memang versi Bali. Iya betul. Oke, itu dia secara esensi begitu teman berdua ya, biar mungkin kamu tahu kalau misalnya Bonres itu adalah stand up komedi dasarnya gitu Dasarnya, ya. betul. Tapi karena ini adalah tradisi gitu ya sebenarnya Betul. yang sudah ada dari dulu. Dari dulu banget nih ya. Dan makanya jadinya sekarang udah Bonres guys yang udah bentuk memang sudah berbahasa Bali, dan kebanyakan istilah Bonres sudah pasti bahasa Bali gitu ya. Iya. Udah pasti seperti itu. Tapi nggak kemungkinan juga sih bakal ketemu juga untuk job yang Indonesia gitu kan. Betul. Corporate maybe Ya. gitu kan. Terutama itu biasanya ada perusahaan, Perusahaan. kendaraan, ada wedding. Ya, Wah, wedding juga ya. wedding kalau wedding ini misalnya dari luar Bali itu inginnya dia pakai Bonres tapi kawin dengan orang Bali, maunya dia pakai Bonres untuk menghibur keluarganya biar bisa kena juga orang Balinya, biar bisa kena juga orang dari luar Balinya. Ya kita harus pakai bahasa Indonesia. Mau nggak mau belajar bahasa Inggris Harus dong ya. joknya pakai bahasa Indonesia. Ya juga ya. Iya. Nah, berarti istilahnya up to date juga sih Bonres gitu ya. Harus up to date, harus up to Up to date. date. Iya. Berarti kan istilahnya selain update jobs bahasa juga ya. Betul. Nah, tapi ini kan tantangannya berarti banyak banget sebenarnya. Tantangannya adalah ini, kamera-kamera ini tantangannya. Nah. Yang direkam lalu di-upload ulang. Nah, Itu aja musuh saya nih. ini mungkin bisa dibilang sesuai dengan topik kita, istilahnya digitalisasi. Berarti Ya. istilahnya semakin kita dimudahkan dengan digitalisasi, tapi semakin mudah juga menjiplak dari karya. Betul. Nah, berarti kan fenomena istilahnya penjiplakan itu Rarekual pernah kena. Penjiplakan pernah kena. Ah. Penjiplakan pernah kena. Dan ngejiplak juga harus ikut. Ngejiplak dalam artian gini, mengembangkan yang ada itu kita variasikan gitu. Oke. Tapi kita lihat dari sisi negatif dari digitalisasi. Nah, kita pernah lihat lah istilahnya. Ini bukan akun dari anggota dari Rarekual. Bukan akunnya, entah Facebook, entah Instagram atau YouTube mau bikin. Tapi istilahnya dia sudah mengupload satu episode, Satu satu adegan, episode ya. atau istilahnya satu gig di mana Rarekual itu istilahnya udah perform gitu. Iya betul. Tapi kan istilahnya itu bukan akun dari si Rarekual. Iya, Nah, betul. ini kan namanya penjiplakan atau istilahnya negatifnya di media sosial, siapapun bisa Pencurian, meneruskan ya. pencurian data ini. Nah, ini sebenarnya kayaknya sudah banyak kayaknya. Kita lihat Sudah banyak. Nah, bagaimana tanggapannya Bli Ngurah sebagai istilahnya dari leader Rarekual untuk nyikapin si oknum nakal ini yang istilahnya bisa dibilang ya nakal dalam arti memang mencuri data atau mungkin juga mencuri hak karya dari Rarekual. Maunya sih nangis saya, tapi nggak cocok dengan temanya Bonres ya. Iya sih. Maunya sih saya nangis sekarang, tapi nggak bisa. Oke. Ya itu ya harus kita apa maksudnya? Kita kalau dibilang pasrah sih enggak. Cuma sebelum manggung sekarang kami kita beritahu ke penonton agar tidak merekam. Oke, berarti ada aturan tersendiri gitu. Iya. Pada saat Rarekual perform, istilahnya no kamera sama sekali. Bukan sih kita mengharuskan dalam artian
karena mereka kan juga punya handphone masing-masing. Ya kalau merekam untuk kepentingan pribadi ya silakan. Tapi untuk menjual kadang-kadang kami beritahukan agar izin dulu. Ya, izin dulu. Tapi kan susah banget deh. Iyalah susah banget. Ya dilema kita jadinya. Ya makanya istilahnya kalau misalnya kita nyuruh aturannya setiap radikual itu nggak boleh, tapi susah juga karena kita butuh story orang untuk mempromosikan, ya, promosi secara betul. tidak langsung. Iya. Tapi kalau misalnya merekam, tapi kan nggak bisa juga ditandain kalau misalnya ada handycam, kamera atau camcorder mungkin yang gede itu nggak mungkin. Handphone sekarang itu durasinya udah 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih, betul, itu bisa membuat satu video gitu. Itu makin dilema juga sih sebenarnya ya. Bahkan mungkin bingung gimana sih caranya gitu ya. Nggak tahu ya caranya. Kalau ngelawan gini susah kayaknya. Oke. Ini masih istilahnya masih jadi permasalahan di radikual. Betul. Bukan sih di radikual aja sih, di border-border lain juga seperti itu. Iya. Ya berarti istilahnya belum ketemu jawabannya bagaimana caranya untuk bisa ini ya. Tapi ada nggak orang yang itikat banget sama radikual? Ada juga. Ada. Oke. Ada. Baru-baru ini kita pentas di Art Center, ada dari tim di sana izin mau mengupload untuk pementasan kami. Sebelumnya diperlihatkan dulu ke kita dengan durasi 1 jam 2 menit itu. Oke, kalau menurut kita aman untuk diupload, ya kita berikan izin. Oke, tanpa istilahnya ada ini ya. Ya zaman sekarang kan udah ada yang namanya hak cipta dan sebagainya gitu kan. Ya nggak pakai hak cipta gitu kita. Oke, berarti istilahnya masih pure aja. Masih seizin radikual bisa diupload silakan. Iya. Oke, berarti kan istilahnya ada etikat baik di situ ya. Ada etikat baiknya. Tapi lebih banyak yang nggak ada kayaknya. Kayaknya sih ya. Ya istilahnya kan kita sering ya kita search aja di YouTube misalnya kayak gitu, radikual Bondres. Itu udah banyak sekian channel YouTube yang sudah menyiarkan tentang hal itu gitu loh. Ada bagian lurah mungkin yang pada saat stand up di luar opening gitu kan. Itu udah ngasih kita istilahnya udah informasi ini tapi dengan channel yang berbeda gitu kan. Itu salah satu negatifnya gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan sama radikual di posisi ini jadi pertanyaan kita semua gitu. Dari ketemu ya sudah juga sih kalau kita ngelawan itu. Ya susah ya. Kalau misalnya saya hacker ya saya jebolkan aja itu ya. Masalahnya saya nggak bisa ngehack dia masalahnya. Iya, coba kalau bisa, saya jebolkan itu. Tidak susahnya kita di radikual untuk mengcounter orang-orang tersebut. Iya sih, istilahnya memang seluruh kayaknya seniman Bali perangnya di situ ya. Iya, jadi kita harus pintar-pintar sekarang membuat di media sosial seperti di Instagram, di TikTok dan di Facebook, di YouTube mungkin juga. Lawakan-lawakan atau bondresan yang sifatnya lebih simpel, mungkin sekitar 1-2 menit itu kita upload sehingga dengan tema dan cerita yang baru sehingga memungkinkan untuk masyarakat yang nonton tidak beralih dari radikual. Iya sih, hanya bisa seperti itu jadinya ya. Iya. Karena kita nggak bisa melihat tindakan orang seperti apa, kamera itu di mana-mana juga bisa terjadi, ribuan kamera mungkin bisa dibilang ya, apalagi Art Center sekian banyak penonton, nggak bisa diseleksi yang mana yang rekam. Jadi otomatis ya udahlah, jadinya harus bukannya pasrah tapi teman berdua, tapi yang namanya buat kamu mungkin yang belum mengerti tentang hal ini informasi ya sebenarnya dibilang sedih banget gitu ya. Istilahnya karya dari radikual atau mungkin juga dari radikual sendiri itu udah capek-capek bikin jokes, capek-capek bikin naskah, capek-capek perform. Ya, tapi harus dijiplak yang dapat subscribe-nya orang lain gitu. Itu sedihnya di situ sih. Tapi ya itulah salah satu mungkin resiko kita jadi public figure ya. Betul. Di radikual. Dari radikual sendiri juga harus bisa tapi kalau misalnya kamu itu paham tentang itu ada undang-undangnya yang mengatur bahwa itu ilegal dan kalau misalnya ketahuan itu bisa dipidanakan sebenarnya ya. Oke, nanti kita masih ngobrol bersama radikual. Jadi buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 081 1399154 di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja dan juga di live chat RRI Digital. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga.
Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Oh ya, yang pastinya teman Pro2 untuk kali ini buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 0813991054, bisa di Facebook, Instagram, TikTok RRI_Singaraja dan juga di live chat RRI Digital. Nah, Beliwah ya, jadi pertanyaan banget sih sekarang ya. Kan sekarang ranahnya Bonres bukan hanya di stage aja ya. Betul. Kita lihat Radio Kual gila, udah Instagramnya gila nih. Ini makanya udah bermainnya istilahnya secara digital. Iya. Berarti Bonresnya bukan hanya istilahnya bukan hanya on the stage, tapi kita juga dalam bentuk konten untuk menghibur masyarakat. Betul. Ini kepikiran seperti ini sejak kapan gitu? Ini kepikiran sudah tahun 2009 kayaknya ya. Atau 2000 kapan tuh? Saya lihat tiru gayanya gini, komedi spontan. Iya, komeng. Iya, itu lihat di televisi, dia menghibur, terus buat video-video di pendek-pendek itu, ya. Terus kapan tuh Facebook udah ada itu? Setelah itu tahun 2008 Radio Kual berdiri, 2009 2010 tuh saya buat video-video pendek yang mungkin kejailan orang-orang di Radio Kual. Saya upload di media sosial Facebook. Ya, banyak komentar yang bilang positifnya banyak. Bilang terima kasih sudah menghibur kami di media sosial. Ya, seperti itu. Dengan kejailan-kejailan kami di Radio Kual, ya kita teruskan itu.
Oke, berarti Gitu. pada saat awalnya dari Recall terbentuk udah ada kepikiran untuk itu sebenarnya. Udah ada. Oke. Heeh. Sampai akhirnya itu media Facebook mungkin jadi pertama berarti. Ya, media Facebook yang pertama saya upload di sana. Upload di sana dengan cerita kayaknya waktu itu kejailan saya ngisi sampo kepalanya teman saya si Bojes. Itu pada saat dia tidur saya isi sampo kepalanya lalu saya bilas dengan air mineral. Habis saya bilas air mineral kan Mengupuk. pas tidur tuh. Itu pada itu disangar di Krishna. Nah, itu udah sampai dia bicara di sana sedikit. Masyarakat terhibur nonton Yeah. itu di Facebook. Jadi saya teruskan itu sampai akhirnya buat dialog-dialog kecil yang ada jokes-jokesnya. Oke, tapi semakin kesini semakin apa ya istilahnya komplit banget gitu. Istilahnya makin mengikuti lawakan zaman sekarang bahkan yang Indonesia juga gitu. Iya. Istilahnya caranya ya, bukan lawakannya tapi caranya itu hampir sama gitu. Istilahnya kesini memang salah satu tujuannya atau niatnya memang ke sana. Berarti istilahnya mengikuti si media sosial ini apakah karena nyari esensi juga di Instagram, YouTube dan sebagainya. Nyari juga dan juga yang paling saya suka adalah membuat sendiri. Wah, membuat sendiri paling saya suka, tapi itu juga memang paling sulit sih. Oke. Paling sulit. Kan itu ribuan ide gitu. Iya. Makanya setiap kontennya harus beda gimana nih gitu Iya. kan. Belum lagi mikirin yang di stage. Iya, karena tiap susahnya itulah susahnya kita di Recall harus memiliki up to date lawakan yang kita akan tampilkan di media sosial. Itu. Jadi apa yang bisa kita pakai bahan sehingga itu terlihat lucu. Itu. Oke. Misalnya kalau ada orang ngelempar orang bahasa ngwer gitu. Ngwer itu apa? Itu kita bahas tuh, ngwer itu kenapa harus ngwer? Oh iya. Ya. Terus kalau jatuh orang tuh gedabwak gitu. Kenapa harus Harus gedabwak? gedabwak, iya. Itu kita bahas itu. Sehingga yang nonton wah Janu, kenapa kok harus ada kata gedabwak? Coba kalau kemarin orang gemuk itu jatuh diam. Kan enggak ada esensi. Nggak ada gininya, nggak ada reaksinya, nggak ada Iya, gininya. iya. Kayaknya nggak enak deh. Iya. Itu kita angkat. Oke. Iya. Tapi kan variasi yang kita Ya lihat harus gitu variasi. ya. Ada lagi bahasa kita yang mungkin di Bali sering kita pakai tapi maknanya nggak ada. Itu kita bahas lagi. Oke. Ya hal-hal kecil itu yang kita angkat ke media. Tapi syukurnya akhirnya berbuah hasil ya. Ya, Endorse. Ya. ya itu. Tujuannya itu sebenarnya Tujuannya guys. itu, Tujuan. iya. Ya kena kemana-mana dari UPT pokoknya. Tapi istilahnya berarti apa namanya? Dari segi konten media sosial itu dilirik orang, viewersnya banyak dan sampai endorse. Iya betul. Berarti kan berhasil di situ. Iya. Itu tujuan utamanya. Jangan dikasih tahu di sini ya. Kayaknya udah semua orang tahu deh. Iya benar. Ya istilahnya bukannya gimana takut orang pajak dia. Tapi bukan masalah di situ ya, tapi istilahnya kepuasannya gimana gitu loh. Setelah Bling Murah itu akhirnya berawal dari iseng, akhirnya menghasilkan. Wih, itulah kepuasannya. Setelah iseng, terus suka melakukan hal itu hingga menjadi pekerjaan. Iya. Wah, itu hobi menjadi pekerjaan itu luar biasa. Tapi Bersyukurnya. berpikir idenya itu gimana sih istilahnya bertapa dulu kan? Saya berpikir idenya itu kalau ngobrol gini misalnya, ketemu ide saya langsung catat di handphone. Ini pakai bahan lawakan. Terus di setiap momen, di setiap pertemuan saya dengan orang baru atau orang yang sudah saya kenal, lalu ketemu jokes, ya kayaknya otak saya itu udah gini ya. Oh ini udah lucu ini. Oh kita rias ini supaya jadi lucu. Gitu. Oke. Rias ini supaya jadi lucu. Oh gini, langsung catat saya di handphone karena saya orangnya pelupa. Oke. Saya catat di handphone, lalu saya bagikan ke teman-teman. Kita buat model kayak gini. Kita buat model kayak gini gitu. Oke. Berarti idenya itu memang kapan aja bisa datang gitu ya. Dan Iya. itu dicatat dan akhirnya sebuah Dan konten. paling sering idenya itu saya ketemu pada saat jalan bawa motor dan juga pada saat keramas dan buang air besar.
Iya. Kebanyakan di situ di kamar mandi semua ya. Iya, nggak tahu saya. Apa karena itu refresh ya? Mungkin Apa namanya? Seger mungkin ya. Iya. Pas jalan senang saya, dapat ide. Langsung lah. Ini Tapi nggak berhenti di tengah jalan kan? ini bahaya ini. Biasanya saya keluarin HP, makanya saya HP taruh di bagasi dulu, langsung voice gitu. Ingat kata-katanya ini, kata-katanya ini, kata-katanya ini, jokesnya ini. Nah, masalahnya di kamar mandi nih. Saya nggak pernah bawa HP ke kamar mandi nih. Kadang-kadang setelah mandi dapat ide, keluar dari kamar mandi, Hilang. pakai handuk hilang. Nah, itu. Nah. Oke. Kadang-kadang berarti akhirnya inspirasinya banyak di kamar mandi, cuma nggak, kadang-kadang ingatnya belakangan gitu. Kebanyakan kayak gitu. Oke, itu inspirasinya biasanya orang kalau musisi atau mungkin juga seniman yang lainnya itu kadang-kadang ya dari inspirasi orang lain kan, curhatan orang lain. Tapi kalau ini di kamar mandi, Segar mungkin ya. karena seger mungkin. Bisa jadi juga. Oke, tapi kan istilahnya memikirkan ide dalam konten media sosial dengan panggung itu kan berbeda, Bli. Bagaimana caranya membagi otak dengan itu gitu loh? Media sosial membagi lawakan di media sosial dan di panggung ya jelas beda. Karena kalau di panggung itu harus real kita ungkapkan dengan gerakan mimik langsung on the spot. Iya. Nah, kalau di media sosial ya bisa kita buat ada-ada. Kita buat mengada-ada, maksudnya kita bisa bantu dengan efek ketawanya. Iya sih. Iya. Ada efek zaman sekarang. Ada Ya. efeknya itu. Jadi ya tidak jauh beda sih menurut saya. Oke, tidak jauh beda tapi caranya yang berbeda gitu Iya, ya. betul. Tapi modal nggak sih dari segi ya istilahnya kita bermain digital, sosmed, syuting udah pasti kan? Iya. Itu kan media caranya istilahnya nggak mungkin gratis banget gitu kan. Betul. Istilahnya nggak mungkin secara akal-akalan banget dan videonya itu hasilnya itu bagus dan menghibur gitu kan. Pasti ada modal di situ. Betul. Ada. Gimana tuh? Istilahnya udah apakah memang dari segi tim memang ada konten kreator yang Rarikual punya? Pertama tim ada. Oh, tim ada. Kedua pada saat COVID itu punya modal saya sendiri, pakai beli kamera dan juga beli CPU itu untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus sehingga penonton saat nonton itu ya matanya ginilah dimanjalah dengan tampilan-tampilan yang bagus. Coba kalau pakai HP jadul ya kayaknya agak sulit sih diterima. Ya susah. Harus istilahnya minimal modal kamera itu yang sekian megapiksel lah ya. Iya. Tapi istilahnya sampai modal sampai pakai bener-bener serius banget yang handycam atau mungkin juga syuting yang bener-bener syuting yang istilahnya memang benar-benar proper gitu. Pernah nggak sih? Yang pernah kalau diminta oleh gini misalnya oleh pemerintahan ya buat iklan tentang KB misalnya atau iklan tentang kependudukan itu harus menampilkan suara yang jernih dan juga pakai hasil yang jernih ya kita sewa biasanya. Oh, berarti udah istilahnya biasanya kalau endorse kayak gitu pasti pakai yang niatan ya. Istilahnya benar-benar konten memang konten kreatornya ada, kemudian sampai memang kamera proper banget gitu ya. Oke. Berarti untuk sehari-harinya konten-konten sehari-harinya yang lawak yang untuk menghibur itu biasanya pakai HP doang. Paling pakai handphone doang sama kamera kecil tuh. Oke, berarti ada juga propertinya sendiri gitu ada. ya. Tapi kedepannya bakal ada istilahnya kayak Blingura mau bakal diseriusin terus atau mungkin juga istilahnya memang di sini lah Rarikual juga gitu. Ya diseriusin terus. Ini aja Keluarnya kelihatan ya. Ini aja pekerjaan kami. Ya juga ya. Kalau nggak serius gimana? Gitu ya. Kami meninggalkan pekerjaan yang lain untuk di sini. Iya semuanya sih. itu. Ya karena ya dulu bisa dibilang cukup banyak berkorban sih ya. Tapi Betul. itu salah satu pengorbanan teman bro. Harus istilahnya ada dua hal yang dipilih dan harus pilih salah satunya gitu ya. Betul. Dan istilahnya berarti istilahnya memfokuskan memang udah Rarikual ini jalurnya memang begini gitu. Iya, jalurnya harus ini. Kita memilih di kesenian tradisi Bondres karena sebelum ini kita kan juga pernah berkecimpung di keguruan. Di keguruan, semua teman-teman itu di keguruan. Jadi nggak enak sih rasanya kalau kita nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk, tapi dapat gaji. Iyalah. Iya juga ya. Terus kita main pagi, nggak
ngantor, Iya. kan terbengkalai jadinya murid-murid. Ya. Ya lebih baik kita undur diri karena pada saat itu kita masih kontrak di sekolah-sekolah. Jadi kita undur diri dulu untuk tidak mengajar dan serius di Bonres. Oke, itu salah satu pilihan ya, Yang pengorbanan paling yang berat harus itu. dilakukan ya. Iya. Itu paling berat ya. Dan waktu itu belum berat. Belum berat. Sekarang setelah ada P3K baru berat. Lebih parah penyesalan. Sekarang ya penyesalannya lebih berat. Lebih berat lagi. Iya. Aduh. Iya. Oke. Tapi setelah P3K diundur katanya gininya, pengangkatannya itu ya sedikit bahagia lagi. Tapi nggak bersyukur sih. Tapi saya harap semoga segera ya. Semoga Iya, segera. semoga segera. Kasihan ya para guru ya. Iya. Betul. Kirain bakal seneng gitu ya ternyata ada. Tapi sebelum break kita ada satu pertanyaan dulu dari Gede. Selamat malam Muara Ritual. Saya ingin bertanya, ini bagaimana sih caranya menciptakan istilahnya jokes yang biasanya dibawakan di panggung dan juga di Instagram? Karena saya salah satu penikmat konten dari Ritual. Seperti saya katakan tadi, untuk menciptakan jokes itu banyak-banyaklah keramas, jalan-jalan dan juga itu. Banyakin jalan-jalan sama keramas guys. Iya, kalau saya itu dapat inspirasinya di sana dan banyak-banyak nutur dengan orang atau bicara dengan orang. Oke. Jangan dengan orang yang serius banget. Banyak nutur bicara dengan orang-orang yang di lapangan yang sekiranya kamu lihat itu orang berkompeten untuk membuat orang ketawa. Di suatu guyub atau perkumpulan teman pasti ada aja satu teman yang kayaknya kalau dia nggak datang nggak rame sih. Nah, kalau dia nggak hadir kayaknya ada yang kurang. Ya itu, dan dia bisa mengubah suasana dari sepi menjadi ketawa. Nah, dan dia tidak memanfaatkan ide itu, manfaatkan dia. Oke. Berarti istilahnya dapatnya itu di tongkrongan guys. Betul. Di tongkrongan, jangan lupa keramas juga mungkin. Itu saran dari Priwah ya. Jadi kalau misalnya kamu sekeramas coba ya. Siapa tahu dapat ide ntar. Oke, thank you Bro Dena. Masih ada WhatsApp banyak banget yang kayaknya masuk. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih ingin bertanya, langsung aja di WhatsApp 0811399154, TikTok, di Instagram dan juga di Facebook langsung di RRI_Singaraja dan juga live chat di RRI Digital. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka.
It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan Masih bersama Buana Recall nomor Pro 2 dan masih membahas tentang Buana di era digitalisasi itu ya. Dan tadi kita udah banyak banget sih dengar cerita dan juga ilmu juga dari Bliwara Recall. Ternyata Bonras itu di kehidupan sekarang itu udah makin keren dan yang pastinya makin modern gitu ya. Nah, yang paling ekstrim mungkin yang pernah Bliwa selama ini on the stage atau mungkin juga bikin konten kreator, istilahnya mengikuti era digitalisasinya itu sampai niatnya bagaimana, apakah sampai keluar ratusan juta mungkin gitu kan untuk membuat sebuah konten atau mungkin juga on the stage yang menggunakan properti yang banyak. Enggak, kalau sampai ratusan juta enggak sih. Ya puluhan sampai lah. Puluhan. Iya. Itu kan duit juga. Duit. Duit juga. Tapi hasilnya udah ratusan. Nah, ya. Yang paling penting istilahnya modalnya puluhan, hasilnya ratusan. Ya, modalnya puluhan, beberapa puluhan, hasilnya ratusan untuk teman-teman kita juga. Oke. Iya. Nah, ini istilahnya kan dengan menggunakan ide juga, kemudian juga pakai yang sekarang gitu kan. Tapi kalau secara boleh jujur gitu kan, Rarikwal lebih nyamannya dengan istilahnya dengan yang zaman sekarang yang udah pakai teknologi gitu kan, dengan banyak banget keyboard lah, band bahkan udah pernah juga, atau istilahnya masih seneng dengan nuansa yang tradisional, karena dua-duanya masa transisi itu Rarikwal ada zaman tradisional dan juga digitalisasi seperti sekarang. Saya paling senang yang tradisional. Alasannya? Alasannya lebih mudah. Mudah gimana nih? Mudah pengerjaannya apa mudah bahasa Bali atau murah nih? Mudah Artinya lebih murah dari segi biaya dan juga lebih mudah untuk melakukan. Ya, misalnya main di pura gitu, cukup pengeras suara aja, udah main dah. Oke. Itu. Kalau ini kan harus propertinya banyak nih, nyiapkan materi, situasi. Iya. Terus misalnya kalau nyari tempat yang view bagus atau view yang cocok untuk materi ini, itu ya memang lebih sulit sih kalau di era digital nih. Oke, berarti istilahnya lebih suka yang apa adanya, yang tradisional gitu. Betul. Ya kan. Tapi masih main, ada ya juga yang menginginkan Masih banyak. masih ada. Iya, di pura-pura masih banyak. Terutama pada saat acara mesangi, kawin atau mesangi itu artinya mesesangi ya, misalnya kalau dia punya anak laki, saya ingin cari bonres deh gitu, dia cukup mengeluarkan pengeras suara aja, ya kita main. Udah, oke, berarti istilahnya, tapi ini biasanya dari call sistemnya itu karena budgeting atau memang karena request?
Karena request juga. Oh, karena request. Iya, karena request. Dia ingin yang tampilannya sederhana, ya kita main. Oke, berarti semua medan recall bisa lah ya. Bisa. Oke, makanya pakai dia. Jangan lupa teman radio ya. Oke, ini kan istilahnya kan memang ada yang bayar request, memang ada juga yang sampai akhirnya mengeluarkan puluhan juta. Nah, puluhan juta ini berarti kan istilahnya modal yang nggak sedikit dikeluarkan oleh Recall untuk bisa menciptakan sebuah perform gitu kan. Nah, ini kan otomatis nggak bisa bekerja sendiri kan. Iya, betul. Pasti orang lain juga. Pakai tim juga. Ya istilahnya memang by Recall banget gitu yang meng-create ini, atau istilahnya memang beli murah memang punya paket seperti itu? Di bawah bimbingan kami juga, di bawah bimbingan kita juga. Dari buat skenario kita buat sama teman-teman, ide lucunya seperti apa, lalu direkam oleh seseorang, direkam karena kan kalau kadang juga kalau orang tersebut sulit untuk mencari tukang rekam, ya kita gantian sama teman saya, sama beli Arpin. Itu gantian. Misalnya ada adegan yang tidak ada saya, berarti saya yang rekam itu. Gitu. Propertinya begitu ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak bisa mencari tenaga profesional untuk merekam, ya kita gantian sama teman. Kebetulan mereka juga lihai dalam ngambil gambar. Oke, berarti multi talent lah ya. Iya. Multi talentan ya. Ya, nah itu. Ya itu syukurnya dagingnya nggak ada. Tapi di sini memang benar-benar pure banget, istilahnya benar-benar tim dari Recall yang lebih banyak untuk mengambil gambarnya sendiri. Berarti mempelajari itu juga gitu ya. Iya, mempelajari itu juga, dan juga pemotongan video scene itu kan kita langsung lihat sendiri. Misalnya diedit oleh seseorang gitu. Terus dia ngedit video, ada scene-nya mungkin agak kurang lucu, ya kita potong segini, masukkan ini. Gitu misalnya, kita harus ikut di sana. Oke, berarti memang berarti secara keseluruhan ya udah langsung direkam dan sisanya nanti baru diediting. Karena itu untuk sistem konten. Tapi kalau misalnya yang performing yang sampai puluhan juta, istilahnya yang on the stage, itu kan nggak bisa dipotong-potong tuh. Nggak bisa dipotong, langsung pure buat. Itu istilahnya apa ya? Kan bener-bener latihan berarti. Harus latihan. Harus bener-bener latihan. Ya harus latihan dan juga bisa membaca skema penonton. Oke. Ya misalnya penonton udah jenuh nih, ya lawakan apa yang harus kita pakai agar bisa penonton cepat membaca. Kadang kalau kita lawakan itu kan ada lawakannya bercerita dulu, baru akhirnya lucunya terakhir, gongnya terakhir. Nah kalau udah penonton udah istilahnya ada yang berdiri, gelisah gitu, ya kita tembak langsung pakai lawakan-lawakan yang pendek-pendek. Oke, berarti strateginya ada juga di situ. Ada. Oke, itu sebenarnya kita bisa bahas ya, tapi karena tidak cukup waktunya teman Pro 2 sebenarnya, karena kita membahas digitalisasi di sini, yang paling penting adalah bagaimana bisa Recall ini bisa dikenal, karena salah satu contohnya mungkin di media YouTube, Instagram itu in banget sih Recall gitu kan. Iya, sekarang kita di Recall kalau ada videotron di belakang, pasti kita manfaatkan itu. Oke. Ya, tidak hanya sekedar foto-foto saja. Ya, kita bercerita dari videotron hingga akhirnya bagaimana dari cerita videotron langsung kita paketkan dengan saat kita tampil ke depan. Oke, biar nyambung. Iya. Iya, itu sudah. Waktu Hut Kota juga pakai, nanti di Pesta Kesenian Bali kita juga pakai itu nanti. Oke. Jadi buat kamu teman Pro 2 ada satu yang gratis ya. Iya. Daripada bayar lumayan tuh di PKB gitu ya. Oke, berarti seperti itu cara-cara mungkin untuk bisa memanfaatkan alat-alat modern yang bisa dilakukan oleh Recall gitu. Iya. Nah, mungkin di sini yang paling sulit ya, mungkin dari segi mungkin naskahnya kah, atau mungkin juga idenya kah, atau mungkin juga alat-alatnya itu harus dipenuhkan dengan harus banyak modal juga, atau bahkan dari sisi permodalan yang bisa dibilang susah untuk membuat sebuah create perform. Yang paling sulit adalah bagaimana mengcombine agar cerita ini situasinya baru, artinya up to date baru, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak. Itu yang sulit. Oke. Iya, karena kadang kalau misalnya kita
sudah lakukan itu berulang kali kan udah paham masyarakat. Nah, kalau yang baru ini untuk dijadikan lawan ini sulit nih. Oke. Iya. Berarti memang harus matang itu Iya, harus untuk matang. membuat sebuah performa. Harus matang. Ya saksi hidup sih memang seserius itu sih. Yang istilahnya yang pernah satu tim juga teman Pro 2, jadi kita tahu garapannya seperti apa dan kita latihannya juga cukup lama beli Iya, ya. Bahkan itu nggak main-main, kita main di PKB, kita harus tanggung jawab dengan seluruh Bali gitu kan, dengan dana yang luar biasa juga. Jadi kita harus memang benar-benar performnya ya. Jadi benar-benar di skemanya seperti apa gitu ya. Nah, pokoknya banyak banget. Tapi Astenggara ada waktu untuk membahas itu secara performing ya beliau ya. Semoga beliau ada waktu karena susah banget waktunya ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sekalian nyambung juga, ini ada Komang yang bertanya, bagaimana sih caranya make the comeback gitu loh. Jadi buat sesuatu hal yang sederhana tapi dengan komunikasi yang dengan teman-teman awet gitu. Kan istilahnya Beli Murah nggak kerja sendiri. Iya, betul. Berempat. Betul. Minimal recall berempat. Pasti udah ada. Terus abis itu belum lagi media yang teman-teman yang lain pembantu gitu kan. Gimana sih caranya tetap eksis? Bagaimana caranya tetap kompak di era digital? Komunikasi tiap hari. Komunikasi tiap hari komunikasi tiap hari, ketemu sesering mungkin. Oke. Dan terbukaan gitu. Oke. Berarti di sini memang Dan jadikan mereka satu kampung atau satu rumah. Oke. Dalam arti gimana tuh? Ya, kita sekarang kan satu BDN. Oh gitu. Iya. Bukan hanya sekompak itu dalam arti satu otak gitu ya dipersepsikan. Ternyata satu BDN perumahan di Panji. Gitu. Makanya kita cari yang memang gimana caranya kita biar kuat. Gitu. Dengan pengalaman sebelumnya ya kita harus kuat gini. Yuk, ada rumah subsidi nih. Gimana? Oke, masuk. Seret, masuk terus. Langsung dapat 4. Wih, yang developernya enak banget ya, langsung dapat 4 ya. Ya developernya kadang-kadang kita bayar pakai bonus juga. Sekali bayar itu udah kayak cicilan 5 bulan guys. Oke. Berarti memang sampai segitunya. Iya. Radikual. Sampai tetanggaan bareng gitu. Tetanggaan bareng-bareng. Wih, gila sih. Istilahnya nggak ada kayaknya. Nggak ada tuh. Lawakan yang kayak gini. Istilahnya pelawak yang sampai rumahnya berderet tuh nggak ada gitu ya. Yang TV nasional pun istilahnya masih jauh-jauhan gitu kan rumahnya. Ya Radikual yang kayaknya jadi satu tempat. Ini idenya siapa ini punya ide? Nggak tahu. Ya karena kita merasa saudaraan ya. Oke. Iya, saudaraan dari dulu. Cocok. Ya, kayak enak banget nih kalau kita berdampingan nih gitu. Selain irit on cost ya. Iya. Satu mobil untuk semuanya. Langsung ya satu jalur. Satu jalur gitu guys. Nggak ada jemput-jemput, udah langsung di situ gitu ya. Oke, luar biasa banget teman Pro 2, gila keren banget dari awal sampai akhirnya kirain hanya satu perseksi, istilahnya satu otak, jadi yang tadinya 4 jadi 1, ternyata rumah juga jadi 1 gitu ya. Satu perumahan gitu ya. Baru tahu ya. Baru tahu. Oke. Oke. Mungkin Murah sebagai seorang pelawak, seniman Bali juga, sebagai Bondres juga, apa yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 di rumah? Ya, apa ya? Tetap semangat dan konsisten. Iya. Dan juga cintai keluargamu. Nah, itu dia teman Pro 2. Cintailah keluargamu teman Pro 2 ya. Jadi itulah kuatnya, istilahnya rahasia seorang Waradikual untuk tetap eksis di dunia Bondres, lawak Bali yang kita bisa nikmati sampai sekarang dan masih lucu gitu guys ya. Astungkare. Thank you Beli Murah atas ilmunya luar biasa. RRI Pro 2. Semoga ada waktu lagi kita bahas yang lebih besar lagi tentang Bondres. Astungkare ada waktu ya. Iya. Terima kasih Beli Murah. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune di Jaga Malam ya. Dan yang pastinya masih ada Gusadi juga untuk menemani kamu sampai jam 12 malam. So don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita?
Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang